Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Subbab yang akan kami bahas yaitu mengenai masa transisi, stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi, integrasi Timur-Timur, dan dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu masa Orde Baru dan mengapa Orde Baru dapat bertahan selama 32 tahun? Jawabannya, Orde Baru adalah suatu sistem pemerintahan yang hendak menerapkan tatanan kehidupan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Mengapa Orde Baru dapat bertahan selama 32 tahun? Karena Orde Baru mampu menciptakan dan memelihara stabilitas sosial politik dengan mewujudkan pembangunan nasional yang dirancang secara bertahap dan berkesinambungan dalam rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Subbab A. Masa transisi 1966 hingga 1967. Pertama, aksi-aksi Tritura. Naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke kursi kepresidenan tidak dapat dilepaskan dari peristiwa G30 SPKI. Ini merupakan peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuatan politik PKI dari peraturan politik Indonesia. Peristiwa tersebut telah menimbulkan kemarahan rakyat. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau pada saat itu. Aksi-aksi tuntutan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30 SPKI semakin meningkat. Gerakan tersebut dipelopori oleh Kesatuan Aksi Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar atau KAPI, KAMI, dan KAPI. Kemudian muncul KABI, yaitu Organisasi Buruh, KASI, kumpulan sarjana, KAWI, wanita, KAGI, kumpulan para guru, dan lain-lainnya. Kesatuan-kesatuan aksi tersebut dengan gigih menuntut penyelesaian politis yang terlibat G30 SPKI dan kemudian pada tanggal 26 Oktober 1965 membulatkan barisan mereka dalam satuan front, yaitu Front Pancasila. Setelah lahir Front Pancasila, gelombang demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI semakin bertambah. Perasaan tidak puas terhadap keadaan saat itu mendorong para pemuda dan mahasiswa mencetuskan tri tuntutan rakyat yang lebih dikenal dengan sebutan Tritura. Pada tanggal 12 Januari 1966, dipelopori oleh KAMI dan KAPPI, kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila, menandatangani DPR-GR, mengajukan 3 buah tuntutan. Yang pertama, pembubaran PKI. Yang kedua, pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30 PKI. 3. Penurunan harga perbaikan ekonomi. Tuntutan rakyat banyak agar Presiden Soekarno membubarkan PKI ternyata tidak dipenuhi oleh Presiden. Untuk menenangkan rakyat, Presiden Soekarno mengadakan perubahan kabinet Dwikora menjadi kabinet 100 menteri, yang ternyata belum memuaskan hati rakyat. Pada saat pelantikan Kabinet 100 Menteri pada tanggal 24 Februari 1966, para mahasiswa, pelajar, dan pemuda memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka. Namun, aksi itu dihadang oleh pasukan Cakrawirawa sehingga menyebabkan antara pasukan Cakrawirawa dengan para demonstran bentrok hingga menyebabkan gugurnya mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim. Sebagai akibat dari aksi tersebut, keesokan harinya pada tanggal 25 Februari 1966, berdasarkan keputusan Panglima Komando Ganyang Malaysia atau Kogam, yaitu Presiden Soekarno sendiri, KAMI atau KAMI dibubarkan. Insiden berdarah yang terjadi ternyata menyebabkan parahnya krisis kepemimpinan nasional. Keputusan membubarkan kami dibalas oleh mahasiswa Bandung dengan mengeluarkan ikrar keadilan dan kebenaran yang memprotes adanya pembubaran kami dan mengajak rakyat untuk meneruskan perjuangan. Yang kedua yaitu Surat Perintah 11 Maret. Untuk mengatasi krisis politik yang memuncak pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno mengadakan sidang kabinet. Sidang ini ternyata diboikot oleh para demonstran yang tetap menuntut Presiden Soekarno agar membubarkan PKI dengan melakukan pengempesan ban-ban mobil pada jalan-jalan yang menuju ke istana.
Belum lama Presiden berpidato dalam sidang, ia diberitahu oleh Brigjen Sabur, yaitu Komandan Cakrabirawa, bahwa di luar istana terdapat pasukan tanpa pengenal dengan seragamnya. Meskipun ada jaminan dari Pangdam 5 yaitu Jaya Amir Mahmud yang hadir waktu itu bahwa keadaan akan tetap aman. Namun, Presiden Soekarno merasa khawatir dan segera meninggalkan sidang. Tindakan itu diikuti oleh Waperdam pertama yaitu Dr. Subandrio dan Waperdam ketiga yaitu Dr. Hairul Saleh yang bersama-sama dengan Presiden Soekarno menuju Bogor dengan menggunakan helikopter. Sidang kemudian ditutup oleh Waperdam kedua yaitu Dr. J. Leimena yang kemudian menyusul ke Bogor dengan menggunakan mobil. Sementara itu, 3 orang perwira tinggi TNI AD, yaitu Majen Basuki Rahmat, Brigjen M. Jujub, dan Brigjen Amir Mahmud yang juga mengikuti sidang paripurna kabinet, sepakat untuk menyusul Presiden Soekarno ke Bogor. Sebelum berangkat, ketiga perwira tinggi itu minta izin kepada atasannya, yaitu Menteri atau Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto, yaitu yang merangkap selaku Panglima Komkamtib. Pada waktu itu, Letnan Jenderal Soeharto sedang sakit, sehingga diharuskan beristirahat di rumah. Niat ketiga perwira itu disetujui olehnya. Majen Basuki Rahmat menanyakan apakah ada pesan khusus dari Letnan Jenderal Soeharto, dan Letnan Jenderal Soeharto menitip pesan yaitu, sampaikan saja bahwa saya tetap pada kesanggupan saya. Beliau akan mengerti. Latar belakang dari ucapan itu adalah sejak pertemuan mereka di Bogor pada tanggal 2 Oktober 1965 setelah meletusnya pemberontakan G30 SPKI antara Presiden Soekarno dan Letnan Jenderal Soeharto, terjadi perbedaan pendapat mengenai kunci bagi usaha meredakan pergolakan politik pada saat itu. Menurut Letnan Jenderal Soeharto, pergolakan rakyat tidak akan reda sebelum rasa keadilan rakyat dipenuhi dan rasa ketakutan rakyat dihilangkan dengan membubarkan PKI. Namun, Presiden Soekarno menyatakan bahwa ia tidak mungkin membubarkan PKI karena hal itu bertentangan dengan doktrin Nasakom yang telah dicanangkan ke seluruh dunia. Dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, perbedaan paham itu tetap muncul. Pada suatu ketika, Soeharto menyediakan diri untuk membubarkan PKI asal mendapatkan kebebasan bertindak dari Presiden. Di Istana Bogor tersebut, ketiga perwira tinggi mengadakan pembicaraan dengan Presiden yang didampingi oleh Dr. Subandrio, Dr. J. Leimena, dan Dr. Hairul Saleh. Sesuai dengan kesimpulan pembicaraan, ketiga perwira tinggi tersebut bersama dengan Komandan Resimen Cakrabirawa yaitu Brigjen Sabur, kemudian diperintahkan membuat konsep surat perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Setelah dibahas bersama, akhirnya Presiden Soekarno menandatangani surat perintah yang terkenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Super Semar tersebut berisi pemberian matnan kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkopkamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Tindakan pertama yang dilakukan oleh Soeharto setelah mendapatkan Super Semar tersebut yaitu membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi masanya yang bernaung dan berlindung atau seasas dengannya di seluruh Indonesia, terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966. Pembubaran itu mendapatkan dukungan dari rakyat karena dengan demikianlah salah satu di antara Tritura tadi telah dilaksanakan. Selain itu, Letnan Jenderal Soeharto juga menyerukan kepada pelajar dan mahasiswa untuk kembali sekolah. Tindakan berikutnya berdasarkan Super Semar adalah dengan dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 5, yaitu pada tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang diduga terkait dengan pemberontakan G30 SPKI. Yang ketiga yaitu dualisme kepemimpinan nasional. Memasuki tahun 1966, terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan. Di satu pihak, Presiden Soekarno masih menjabat presiden, namun pamornya telah kian merosot. Soekarno dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat yang mendesak agar PKI dibubarkan. Sementara itu, Soeharto setelah mendapatkan surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno dan sehari sesudahnya membubarkan PKI, namanya kian populer. Dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Soekarno, Soeharto sebagai pengemban Super Semar diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Ampera.
Meskipun Soekarno masih memimpin sebagai pemimpin kabinet, tetapi pelaksanaan pimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Kondisi seperti ini berakibat pada munculnya dualisme kepemimpinan nasional, yaitu Soekarno sebagai pemerintahan, sedangkan Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan. Presiden Soekarno sudah tidak banyak melakukan tindakan-tindakan pemerintahan, sedangkan sebaliknya Letnan Jenderal Soeharto melakukan banyak tindakan-tindakan pemerintahan. Adanya dualisme kepemimpinan nasional ini akhirnya menimbulkan pertentangan politik dalam masyarakat, yaitu mengarah pada munculnya pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto. Hal ini jelas membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam sidang MPRS yang digelar sejak akhir bulan Juni sampai awal Juli 1966, memutuskan menjadikan Super Semar sebagai ketetapan, yaitu ketetapan TAP MPRS. Dengan dijadikannya Super Semar sebagai TAP MPRS secara hukum, Super Semar tidak lagi bisa dicabut sewaktu-waktu oleh Presiden Soekarno. Bahkan secara hukum, Soeharto mempunyai kedudukan yang sama dengan Soekarno, yaitu mandataris MPRS. Salah seorang sahabat Soekarno, yaitu Mr. Hardy, menemui Presiden Soekarno dan memohon agar Presiden Soekarno membuka prakarsa untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan negara, karena dualisme kepemimpinan inilah yang menjadi sumber konflik politik yang tidak kunjung berhenti. Mr. Hardy menyarankan agar Soekarno sebagai mandataris MPRS menyatakan nonaktif di depan sidang Badan Pekerja MPRS dan menyetujui pembubaran PKI. Presiden Soekarno menyetujui saran Mr. Hardy. Untuk itu disusunlah surat penugasan mengenai pimpinan pemerintahan sehari-hari kepada pemegang surat perintah 11 Maret 1966. Kemudian Presiden menulis nota pribadi kepada Jenderal Soeharto pada 7 Februari 1967. Mr. Hardy menemui Jenderal Soeharto dan menyerahkan konsep tersebut. Pada tanggal 8 Februari 1967, Soekarno membahas surat presiden bersama keempat panglima angkatan. Para panglima berkesimpulan bahwa draft surat tersebut tidak dapat diterima karena bentuk surat tersebut berisi penugasan yang tidak membantu menyelesaikan situasi konflik. Presiden Soekarno kemudian menanyakan kemungkinan mana yang terbaik. Soeharto mengajukan draft berisi pernyataan bahwa Presiden berhalangan atau menyerahkan kekuasaan kepada pengemban surat perintah 11 Maret 1966. Pada awalnya, Presiden Soekarno tidak berkenan dengan usulan draft tersebut. Namun, kemudian sikap Presiden Soekarno melunak. Ia memerintahkan agar Soeharto beserta Panglima Angkatan berkumpul di Bogor pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 1967. Presiden menyetujui draft yang dibuat, dan pada tanggal 20 Februari, draft surat itu telah ditandatangani oleh Presiden. Ia meminta agar diumumkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 1967. Tepat pada pukul 19.30, Presiden Soekarno akhirnya membacakan pengumuman resmi dan pengunduran dirinya. Pada tanggal 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS, Jenderal Abdul Haris Nasution. Setelah setahun menjabat Presiden, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968 dalam sidang umum 5 MPRS. Berakhirnya Presiden Soeharto menjadi presiden menandakan berakhirnya dualisme kepemimpinan nasional dan dimulainya pemerintahan Orde Baru. B. Stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi. Terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang diawali dengan keputusan Sidang Istimewa MPRS tanggal 12 Maret 1967 yang menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Kedudukannya itu semakin kuat setelah MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintah Orde Baru mulai menjalankan kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi yang telah ditetapkan oleh Sidang MPRS tahun-tahun sebelumnya. Pemerintahan Orde Baru memandang bahwa selama Orde Lama telah terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila. Penyimpangan tersebut adalah pelaksanaan demokrasi terpimpin dan pelaksanaan politik luar negeri yang cenderung memihak blok komunis atau blok timur. Pemerintahan Orde Baru segera berupaya menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara konsekuen dengan melakukan rehabilitasi dan stabilisasi politik dan keamanan atau Polkam.
Tujuan dari rehabilitasi dan stabilisasi tersebut adalah agar dilakukan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam melaksanakan rehabilitasi dan stabilisasi Polkam, pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto menggunakan suatu pendekatan yang dikenal sebagai pendekatan keamanan atau security approach, termasuk di dalamnya desoekarnoisasi dan depolitisasi kekuatan-kekuatan organisasi sosial politik atau Orsospol yang dinilai akan merongrong kewibawaan pemerintah. Seiring dengan itu, dibentuk lembaga-lembaga stabilisasi seperti Kopkamtib pada 1 November 1965, Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional 11 Agustus 1966, dan Dewan Pertahanan Keamanan Nasional 1 Agustus 1970. Mengenai kebijakan politik luar negeri yang dipandang menyimpang, pemerintah Orde Baru berupaya mengembalikan Indonesia dari politik Nevo-Soldevos dan Polres Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Peking, Pyongyang ke politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Tujuan dari politik luar negeri pun diarahkan untuk dapat dilakukan pembangunan kesejahteraan rakyat. Hal itu tampak dari pernyataan Jenderal Soeharto sebagai pemegang mandat Supersemar tanggal 4 April 1966. Beliau menyatakan bahwa Indonesia akan menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, yang mengabdi kepada kepentingan bangsa dan ditujukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, maka politik luar negeri Indonesia akan ditujukan pada perluasan kerjasama ekonomi dan keuangan antara Indonesia dengan dunia luar, baik timur maupun barat, selama kerjasama itu menguntungkan bagi kepentingan Indonesia. Sebagai wujud nyata dari niat itu, Indonesia memulihkan kembali hubungan baik dengan Malaysia termasuk Singapura yang sempat terganggu akibat kebijakan konfrontasi Indonesia 1963 sampai 1966. Di samping itu, sejak 28 September 1966, Indonesia kembali aktif di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. 1. Stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Langkah pertama melakukan pembangunan nasional tersebut adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan 1 pada 6 Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan 1 dikenal dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan yang berisi 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun atau repilita dan pemilihan umum atau pemilu. 2. Menyusun dan merencanakan repilita. 3. Melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971. 4. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30 SPKI dan setiap bentuk rongrongan, penyelewengan, serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Dan yang terakhir, melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme. Dalam melaksanakan pemilihan umum atau pemilu, pemerintah Orde Baru melakukan pelemahan atau mengeliminasi kekuatan-kekuatan yang secara historis dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan merongrong kewajiban pemerintah. Pemerintah diharapkan segera melakukan pemilu pada tahun 1968. Namun karena berbagai pertimbangan politik dan keamanan, pemilu baru dapat diselenggarakan pada tahun 1971. Pada akhir tahun 1971, pemerintah Orde Baru melemparkan gagasan penyederhanaan partai politik dengan alasan-alasan tertentu seperti kasus pada masa demokrasi parlementer. Pada masa itu, banyaknya partai dianggap tidak memudahkan pembangunan, justru sebaliknya menambah permasalahan. Penyebabnya bukan hanya karena persaingan antar parpol, melainkan juga persaingan di dalam tubuh parpol antara para pemimpinnya tidak jarang memicu timbulnya krisis. Bahkan perpecahan yang dinilai bisa mengganggu stabilitas Polkam. Atas dasar itu, pemerintah berpendapat perlu adanya penyederhanaan partai sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi Pancasila. Realisasi penyederhanaan partai tersebut dilaksanakan melalui sidang umum MPR pada tahun 1973. Di samping melakukan penyederhanaan partai, pemerintah menetapkan pula konsep masa mengembang.
Partai-partai dilarang mempunyai cabang atau ranting di tingkat kecamatan sampai pedesaan. Semua pemilu yang dilakukan pada masa Orde Baru dimenangkan oleh Golkar. Hal itu disebabkan oleh pengerahan kekuatan-kekuatan penyokong Orde Baru untuk mendukung Golkar. Kekuatan-kekuatan penyokong Golkar adalah aparat pemerintah atau pegawai negeri sipil dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Penyelenggaraan pemilu selama Orde Baru menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia sudah tercipta dengan baik. Apalagi pemilu-pemilu tersebut berlangsung dengan slogan luber, langsung umum, bebas, dan rahasia. Selain melakukan depolitisasi terhadap Orsospol atau pelanggaran kegiatan partai politik, di tingkat kecamatan dan desa di mana partai-partai politik dilarang mempunyai cabang atau ranting di tingkat pedesaan. Depolitisasi juga diberlakukan di dunia pendidikan, terutama setelah terjadinya peristiwa malapetaka 15 Januari atau Malari tahun 1974. Peristiwa itu diawali oleh kegiatan para aktivis mahasiswa yang tergabung dalam grup-grup diskusi yang mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah. Ketika mereka mendengar rencana kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka ke Indonesia pada tanggal 14 Januari 1974, para mahasiswa memanfaatkan momentum tersebut untuk berdemonstrasi menyampaikan tuntutannya. Demonstrasi yang tadinya berjalan damai tiba-tiba berubah menjadi liar tidak terkendali yang akhirnya berkembang menjadi huru-hara. Mobil-mobil Jepang dibakar, etalase gedung importir Toyota Astra Company dihancurkan. Untuk meredam gerakan mahasiswa dikeluarkan SK 28/1974 tentang petunjuk-petunjuk kebijaksanaan dalam rangka pembinaan kehidupan kampus perguruan tinggi. Selain mengembalikan setiap dinamika kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan dalam kerangka ketaatan terhadap Pancasila sebagai roadmap ideologis, pemerintah Orde Baru menghimpun energi semua komponen bangsa ke dalam agenda bersama yang diformulasikan dalam bentuk trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan tersebut berbunyi: 1. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 3. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pesan yang terangkum dalam trilogi pembangunan yaitu terwujudnya stabilitas politik dan keamanan, pembangunan di segala aspek kehidupan, dan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya. Trilogi pembangunan itu tidak lain merupakan suatu rencana bangsa Indonesia yang digelorakan Presiden Soeharto untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Stabilitas nasional sendiri meliputi stabilitas keamanan, ekonomi, dan politik. Stabilitas nasional bukan hanya merupakan prasyarat terselenggaranya pembangunan, akan tetapi merupakan amanat sila kedua Pancasila untuk terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain dan resultan dari kebebasan masing-masing individu itu berupa pranata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berkeadaban. Oleh karena itu, merupakan kebenaran universal dimanapun jika bentuk-bentuk tindakan yang tidak beradab dalam aspek apapun tidak dapat ditoleransi. Stabilisasi penyeragaman. Depolitisasi Porpol dan Ormas juga dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis, melalui ideologi Pancasila. Dengan alasan Pancasila telah menjadi konsensus nasional, keseragaman dalam pemahaman Pancasila perlu disosialisasikan. Gagasan ini disampaikan oleh Presiden Soeharto pada acara hari ulang tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 19 Desember 1974. Dalam pidato menjelang pembukaan Kongres Nasional Pramuka pada 12 Agustus 1976 di Jakarta, Presiden Soeharto menyerukan kepada seluruh rakyat agar berikrar pada diri sendiri, mewujudkan Pancasila yang mengajukan Eka Prasetya Pancakarsa dengan maksud menegaskan bahwa penyusunan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila P4 dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus yang mewujudkan 5 cita-cita, yaitu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai orang lain yang berlainan agama atau kepercayaan. 2. Mencintai sesama manusia dengan selalu ingat kepada orang lain, tidak sewenang-wenang.
3. Mencintai tanah air, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. 4. Demokratis dan patuh pada keputusan rakyat yang sah. 5. Suka menolong orang lain sehingga dapat meningkatkan kemampuan orang lain. Akhirnya, pada 21 Maret 1978, rancangan P4 disahkan menjadi TAP MPR nomor 2 MPR tahun 1978. Setelah disahkan MPR, pemerintah membentuk Komisi Penasehat Presiden mengenai P4 yang dipimpin oleh Dr. Ruslan Abdul Ghani. Sebagai badan pelaksanaannya, dibentuk Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan P4 BP7 yang berkedudukan di Jakarta. Tugasnya adalah untuk mengkoordinasi pelaksanaan program penataran P4 yang dilaksanakan pada tingkat nasional dan regional. Tujuan penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan pemahaman yang sama, diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Penataran P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi sehingga Pancasila menjadi bagian dari sumber kepribadian sistem budaya dan sistem nasional masyarakat Indonesia. Melalui penataran P4 itu, pemerintah juga memberikan penekanan pada masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Setelah P4 menjadi TAP MPR dan dilaksanakan selanjutnya, Orsospol yang diseragamkan dalam arti harus mau menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas partai dan organisasi yang dikenal dengan sebutan asas tunggal. Gagasan asas tunggal ini disampaikan oleh Presiden Soeharto dalam pidato pembukaan rapat pimpinan ABRI di Pekanbaru Riau tanggal 27 Maret 1980. Melalui sidang MPR, asas tunggal akhirnya diterima menjadi ketetapan MPR yaitu TAP MPR nomor 2 tahun 1983. Kemudian pada 19 Januari 1985, pemerintah dengan persetujuan DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 yang menetapkan bahwa partai-partai politik dan Golkar harus menerima Pancasila sebagai asas tunggal mereka. Selanjutnya yang ketiga, penerapan dwifungsi ABRI. Konsep dwifungsi empiris sendiri dipahami sebagai jiwa tekad dan semangat pengertian ABRI untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya, memikul tugas dan bertanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia baik di bidang hankam negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa dalam rangka menciptakan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai kekuatan sosial, ABRI adalah suatu unsur dalam kehidupan politik di lingkungan masyarakat yang bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional. Dwifungsi ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer Indonesia dan juga fungsi di bidang politik. Dalam pelaksanaannya, pada era Soeharto, fungsi utama ABRI sebagai kekuatan militer Indonesia memang tidak dapat dikesampingkan. Namun, pada era ini, peran ABRI pada bidang politik terlihat lebih signifikan, seiring dengan diangkatnya Presiden Soeharto oleh MPRS pada tahun 1968. Secara umum, intervensi ABRI dalam bidang politik pada masa Orde Baru yang mengatasnamakan dwifungsi ABRI ini, salah satunya adalah dengan ditempatkannya militer di DPR, MPR, serta DPD tingkat provinsi dan kabupaten. Keikutsertaan militer dalam bidang politik secara umum bersifat anti-partai. Militer percaya bahwa mereka merupakan pihak yang setia kepada modernisasi dan pembangunan, sedangkan partai politik dipandang memiliki kepentingan-kepentingan golongan tersendiri. 4. Rehabilitasi ekonomi Orde Baru. Kondisi ekonomi yang diwarisi oleh Orde Lama sangat buruk. Sektor produksi barang-barang konsumsi misalnya hanya berjalan 20% dari kapasitasnya.
Demikian pula sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi salah satu tumbuhan ekspor juga tidak mengalami perkembangan yang berarti. Program rehabilitasi ekonomi Orde Baru dilaksanakan berlandaskan pada TAP MPRS nomor 23 tahun 1966 yang isinya antara lain mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain termasuk soal-soal politik. Prioritas pertama yang dilakukan pemerintah untuk rehabilitasi ekonomi adalah memerangi atau mengendalikan hiperinflasi antara lain dengan menyusun APBN berimbang. Sejalan dengan kebijaksanaan itu, pemerintah Orde Baru berupaya menyelesaikan masalah hutang luar negeri sekaligus mencari hutang baru yang diperlukan bagi rehabilitasi maupun pembangunan ekonomi berikutnya. Untuk menanggulangi masalah hutang piutang luar negeri itu, pemerintah Orde Baru berupaya melakukan diplomasi yang intensif dengan mengirimkan tim negosiasinya ke Paris untuk merundingkan hutang piutang negara dan ke London untuk merundingkan hutang piutang swasta. Selain mengupayakan masuknya dana bantuan luar negeri, pemerintah Orde Baru juga berupaya menggalang dana dari dalam negeri, yaitu dana masyarakat. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Bank Indonesia dan bank milik negara lainnya adalah berupaya agar masyarakat mau menabung. Tujuan perjuangan Orde Baru adalah menegakkan tata kehidupan bernegara yang didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah mencanangkan pembangunan nasional yang diupayakan melalui program pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Pembangunan jangka pendek dirancang melalui pembangunan 5 tahun atau pelita, yang di dalamnya memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia. Pembangunan nasional adalah suatu rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pembangunan nasional dilakukan untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam usaha mewujudkan tujuan nasional, maka MPR sejak tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993 menetapkan GBHN atau Garis-Garis Besar Haluan Negara. GBHN merupakan pola umum pembangunan nasional dengan rangkaian program-programnya yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Repelita yang berisi program-program konkret yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Dalam Repelita ini dimulai sejak tahun 1969 sebagai awal pelaksanaan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian terkenal dan konsep pembangunan jangka panjang tahap 1 dari tahun 1969 sampai 1994. Menurut indikator saat itu, pembangunan dianggap telah berhasil memajukan segenap aspek kehidupan bangsa dan telah meletakkan landasan yang cukup kuat bagi bangsa Indonesia untuk memasuki pembangunan jangka panjang tahap 2 dari 1995 sampai 2020. Pemerintah Orde Baru senantiasa berpedoman pada 3 konsep pembangunan nasional yang terkenal dengan sebutan trilogi pembangunan. Trilogi pembangunannya itu ada 3, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dan 3, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Dan pembangunan 5 tahun tahap 3 dari 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984
pemerintah Orde Baru menetapkan 8 jalur pemerataan, yaitu pertama, pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya pangan, sandang, dan perumahan. Kedua, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Ketiga, pemerataan pembagian pendapatan. 4, pemerataan kesempatan kerja. 5, pemerataan kesempatan berusaha. 6, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita. 7, pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Dan 8, pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Sepanjang 1970-an hingga 1980-an dilakukan investasi besar-besaran untuk infrastruktur pembangunan 5 tahun atau PLITA. Tujuan PLITA 1 adalah meningkatkan taraf hidup rakyat melalui sektor pertanian yang ditopang oleh kekuatan koperasi dan sekaligus meletakkan dasar-dasar pembangunan dalam tahapan berikutnya. Pembangunan ditekankan pada penciptaan institusi pedesaan sebagai wahana pembangunan dengan membentuk bimbingan massal atau BIMAS yang diperuntukkan meningkatkan produksi beras dan koperasi sebagai organisasi ekonomi masyarakat pedesaan. Di sisi lain, pemerintah juga menciptakan Badan Urusan Logistik atau Bulog. Pemerintah melibatkan para petani melalui koperasi yang bertujuan memperbaiki produksi pangan nasional. Untuk itu, kemudian pemerintah mengembangkan ekonomi pedesaan dengan menunjuk Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada dengan membentuk Badan Usaha Unit Desa atau BUUD. Maka lahirlah Koperasi Unit Desa atau KUD sebagai bagian dari pembangunan nasional. BUUD atau KUD melakukan kegiatan pengadaan pangan untuk persediaan nasional yang diperluas dengan tugas menyalurkan sarana produksi pertanian, pupuk, benih, dan obat-obatan. Soeharto mengembangkan institusi-institusi yang mendukung pertanian lainnya seperti institusi penelitian seperti BPTP atau Balai Pengkajian Teknologi Pertanian yang berkembang untuk menghasilkan inovasi untuk pengembangan pertanian yang pada masa Soeharto salah satu produknya yang cukup terkenal adalah varietas unggul tahan warang atau VUTW. Para petani diberi kemudahan memperoleh kredit bank untuk membeli pupuk. Pemasaran hasil panen dijamin dengan kebijakan harga dasar dan pengadaan pangan. Diperkenalkan juga manajemen usaha tani dimulai dari panca usaha tani, BIMAS, operasi khusus, dan intensifikasi khusus yang terbukti mampu meningkatkan produksi pangan, terutama beras. Pemerintah memfasilitasi ketersediaan benih unggul, pupuk, pestisida melalui subsidi yang terkontrol dengan baik. Pabrik pupuk yang dibangun antara lain adalah Petrokimia Gresik di Gresik, Pupuk Sriwijaya di Palembang, dan ASEAN Aceh Fertilizer di Aceh. Koperasi di pedesaan terus dipacu untuk meningkatkan produktivitasnya. BUUD yang semula hanya dilibatkan dalam program bimbingan massal atau BIMAS sektor pertanian pangan kemudian ditingkatkan menjadi KUD atau Koperasi Unit Desa dengan tugas serta peranan yang terus dikembangkan. Instruksi Presiden Impres nomor 4 tahun 1973 tentang unit desa dikeluarkan 5 Mei 1973 menjadi tonggak yuridis keberadaan KUD. Kebijakan tersebut dilanjutkan dengan Instruksi Presiden nomor 4 tahun 1973 yang membentuk wilayah unit desa atau WILD. Pada akhirnya menjadi Koperasi Unit Desa atau KUD. Dari sinilah lahir Penyuluh Pertanian Lapangan atau PPL yang berada di bawah Departemen Pertanian. Para PPL memperkenalkan dan menyebarluaskan teknologi pertanian melalui para petani melalui kegiatan penyuluhan. Pemerintah menempatkan para penyuluh pertanian di tingkat desa dan kelompok petani. Selain program penyuluhan, kolom pencapir atau kelompok pendengar, pembaca, pemirsa juga menjadi salah satu program pembangunan pertanian Orde Baru yang khas. Kolom campir merupakan wadah temu wicara langsung antara petani, nelayan, dan peternak dengan sesama petani, penyuluh, menteri, atau bahkan dengan Presiden Soeharto. Kolom pencapir juga menyelenggarakan kompetisi cerdas cermat pertanian yang diikuti oleh para petani berprestasi dari berbagai daerah sampai tingkat pusat. Kolom pencapir
merupakan program Orde Baru di bidang pertanian yang dijalankan oleh Departemen Penerangan. Diresmikan pada 18 Juni 1984 dengan keputusan Menteri Penerangan RI nomor 110 Kepmenpet 1984. Ada 3 hal yang patut dicatat dalam bidang pendidikan masa Orde Baru adalah pembangunan sekolah dasar Impres atau SD Impres, program wajib belajar dan pembentukan kelompok belajar atau kejar yang bertujuan untuk memperluas kesempatan belajar terutama di pedesaan dan bagi daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah. Pada 1973, Soeharto mengeluarkan Impres nomor 10 tahun 1973 tentang program bantuan pembangunan gedung SD. Pelaksanaan tahap pertama program SD Impres adalah pembangunan 6.000 gedung SD yang masing-masing memiliki 3 ruang kelas. Dana pembangunan SD Impres tersebut berasal dari hasil penjualan minyak bumi yang harganya naik sekitar 300% dari sebelumnya. Pada tahun-tahun awal pelaksanaan program pembangunan SD Impres, hampir setiap tahun ribuan gedung sekolah dibangun. Pembangunan paling besar terjadi pada periode tahun 1982-1983 ketika 22.600 gedung SD baru dibuat. Hingga periode 1993-1994 tercatat hampir 150.000 unit SD Impres telah dibangun. Peningkatan jumlah sekolah dasar diikuti pula oleh peningkatan jumlah guru. Jumlah guru SD yang sebelumnya berjumlah sekitar ratusan ribu pada awal tahun 1994 menjadi lebih dari 1 juta guru. Lonjakan jumlah guru dari puluhan ribu menjadi ratusan ribu juga terjadi pada guru SMP. Total dana yang dikeluarkan untuk program ini hingga akhir pembangunan jangka panjang atau PJP 1 mencapai hampir 6,5 triliun. Program wajib belajar pada era Soeharto mulai dilaksanakan pada 2 Mei 1984. Dalam sambutan peresmian wajib belajar saat itu, Soeharto menyatakan bahwa kebijakannya bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama dan adil kepada seluruh anak Indonesia berusia 7 sampai 12 tahun dalam menikmati pendidikan dasar. Program ini tidak murni seperti kebijakan wajib belajar yang memiliki unsur paksaan dan sanksi bagi yang tidak melaksanakannya. Pemerintah hanya menghimbau orang tua agar memasukkan anaknya yang berusia 7-12 tahun ke sekolah. Meski program wajib belajar tidak diikuti oleh kebijakan pembebasan biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, pemerintah waktu itu berupaya mengatasinya dengan program beasiswa. Untuk itu, kemudian muncul program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh atau GNOTA. Dalam upaya memperkuat pelaksanaan GNOTA, diterbitkanlah surat keputusan bersama Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Agama nomor 34 HUK 1996, nomor 88 tahun 1996, nomor 0129 U 1996, nomor 195 tahun 1996 tentang bantuan terhadap anak kurang mampu, anak cacat, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil dalam rangka pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar. 10 tahun kemudian, program wajar berhasil ditingkatkan menjadi 9 tahun yang berarti anak Indonesia harus mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP. Upaya pelaksanaan wajib belajar 9 tahun pada kelompok usia 7-15 tahun mulai diresmikan pada pencanangan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada 2 Mei 1994. Kebijakan ini diperkuat dengan dikeluarkannya Impres nomor 1 tahun 1994. Setelah perluasan kesempatan belajar untuk anak-anak usia sekolah, sasaran perbaikan bidang pendidikan selanjutnya adalah pemberantasan buta aksara. Dalam upaya meningkatkan angka melek huruf, pemerintah Orde Baru mencanangkan penuntasan buta huruf pada 16 Agustus 1978. Cara yang ditempuh adalah dengan pembentukan kejar atau kelompok belajar. Kejar merupakan program pengenalan huruf dan angka bagi kelompok masyarakat buta huruf yang berusia 10 sampai 45 tahun. Pembimbingnya setiap kelompok adalah masyarakat yang telah dapat membaca, menulis, dan berhitung dengan pendidikan minimal sekolah dasar. Jumlah peserta dan waktu pelaksanaan dalam setiap kejar disesuaikan dengan kondisi setiap tempat.
Keberhasilan program Kejar salah satunya terlihat dari angka statistik penduduk buta huruf yang menurun. 10 tahun kemudian, menurut sensus tahun 1980, persentase itu menurun menjadi hanya 28,8%. Hingga sensus berikutnya tahun 1990, angkanya terus menyusut hingga 15,9%. Pada masa Orde Baru dilaksanakan program untuk pengendalian pertumbuhan penduduk yang dikenal dengan nama KB atau keluarga berencana. Pengendalian penduduk dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan peningkatan kesejahteraannya. Keberhasilan ini dicapai melalui program KB yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Berbagai kampanye mengenai perlunya KB dilakukan oleh pemerintah, baik melalui media massa, cetak maupun elektronik. Pada akhir tahun 1970-an sampai akhir tahun 1980-an, di televisi RI atau TVRI sering diisi oleh acara-acara mengenai pentingnya KB. Baik itu melalui berita atau acara hiburan seperti drama, wayang orang yang bernama Ria Jenaka. Di samping itu, nyanyian Mars Keluarga Berencana ditayangkan hampir setiap hari di TVRI. Selain di media massa, di papan iklan di pinggir-pinggir jalan pun banyak dipasang mengenai pesan pentingnya KB. Demikian pula dalam mata uang koin Rp100 dicantumkan mengenai KB. Slogan yang muncul dalam kampanye-kampanye KB adalah 2 anak cukup, laki perempuan sama saja. Program KB di Indonesia diawali dengan ditandatanganinya Deklarasi Kependudukan PBB pada tahun 1967, sehingga secara resmi Indonesia mengakui hak-hak untuk menentukan jumlah dan jarak kelahiran sebagai hak dasar manusia dan juga pentingnya pembatasan jumlah penduduk sebagai unsur perencanaan ekonomi dan sosial. Keberhasilan Indonesia dalam pengendalian jumlah penduduk dipuji oleh UNICEF karena dinilai berhasil menekan tingkat kematian bayi dan telah melakukan berbagai upaya lainnya dalam rangka mensejahterakan kehidupan anak-anak di tanah air. Program KB di Indonesia sebagai salah satu yang paling sukses di dunia sehingga menarik perhatian dunia untuk mengikuti kesuksesan Indonesia. Perkembangan Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas bermula dari konsep Bandung Plan diperkenalkan oleh Dr. Y. Leimena dan Dr. Patah pada tahun 1951. Bandung Plan merupakan suatu konsep pelayanan yang menggabungkan antara pelayanan kuratif dan preventif. Tahun 1956 didirikanlah proyek Bekasi oleh Dr. Y. Suryanti di Lemah Abang, yaitu model pelayanan kesehatan pedesaan dan pusat pelatihan tenaga. Kemudian didirikan Health Center atau HC di 8 lokasi, yaitu di Indrapura, Sumatera Utara, Bojongloa di Jawa Barat, Salaman di Jawa Tengah, Mojosari di Jawa Timur, Kesiman di Bali, Metro di Lampung, DIY dan Kalimantan Selatan. Pada 12 November 1962, Presiden Soekarno mencanangkan program pemberantasan malaria dan pada tanggal tersebut menjadi Hari Kesehatan Nasional. Pada tahun 1968, konsep puskesmas ditetapkan dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional dengan disepakatinya bentuk puskesmas yaitu tipe A, B, dan C. Kegiatan puskesmas saat itu dikenal dengan istilah basic. Ada basic 7, Basic 13 Health Service yaitu KIA, KB, Gisimas, Kesling, P3M, PKM, BP, PHN, UKS, UHG, UKJ, Lab, pencatatan dan pelaporan. Pada tahun 1969, tipe puskesmas menjadi A dan B. Tahun 1979, puskesmas tidak ada pentipean dan dikembangkan piranti. Manajerial perencanaan dan penilaian puskesmas yaitu microplanning dan stratifikasi puskesmas. Pada tahun 1984 dikembangkan Posyandu yaitu pengembangan dari pos penimbangan dan kurang gizi. Posyandu dengan 5 programnya yaitu KIA, KB, gizi, penanggulangan diare, dan imunisasi. Posyandu ternyata tidak hanya untuk balita melainkan juga ibu hamil. Perkembangan puskesmas menampakkan hasilnya pada era Orde Baru. Salah satu indikatornya adalah semakin baiknya tingkat kesehatan.
pada sensus 1971 hanya ada satu dokter untuk melayani 20,9 ribu penduduk. Sedangkan sensus 1980 menunjukkan bahwa satu tenaga dokter untuk 11,4 ribu penduduk. Integrasi Timur Timur. Integrasi Timur Timur ke dalam wilayah Indonesia tidak terlepas dari situasi politik internasional saat itu, yaitu Perang Dingin, di mana konstelasi geopolitik kawasan Asia Tenggara saat itu terjadi perebutan pengaruh dua blok yang sedang bersaing, yaitu blok Barat Amerika Serikat dan blok Timur Uni Soviet. Di Timur Timur muncul tiga partai politik besar yang memanfaatkan kebebasan yang diberikan oleh pemerintah Portugal. Ketiga partai politik itu adalah: 1. União Democrática Timorense atau UDT, Persatuan Demokratik Rakyat Timur, yang ingin merdeka secara bertahap. Untuk tahap awal, UDT menginginkan Timur Timur menjadi negara bagian dari Portugal. 2. Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente atau Fretilin, Front Revolusioner Kemerdekaan Timur Timur, yang radikal, komunis, dan ingin segera merdeka. 3. Asociação Popular Democrática Timorense APODT, Ikatan Demokratik Popular Rakyat Timur, yang ingin bergabung dengan Indonesia. Selain itu terdapat dua partai kecil, yaitu Kota dan Trabalhista. Ketiga partai tersebut saling bersaing, bahkan timbul konflik berupa perang saudara. Pada tanggal 31 Agustus 1974, Ketua Umum APODT Arnaldo dos Reis Araújo menyatakan partainya menghendaki bergabung dengan Republik Indonesia sebagai provinsi ke-27. Pada tanggal 31 Mei 1976, DPR Timur Timur mengeluarkan petisi yang isinya mendesak pemerintah Republik Indonesia agar secepatnya menerima dan mengesahkan bersatunya rakyat dan wilayah Timur Timur ke dalam negara Republik Indonesia. Atas keinginan bergabung rakyat Timur Timur dan permintaan bantuan yang diajukan, pemerintah Indonesia lalu menerapkan Operasi Seroja pada Desember 1975. Bersamaan dengan operasi-operasi keamanan yang dilakukan, pemerintah Indonesia dengan cepat juga menjalankan proses pengesahan Timur Timur ke dalam wilayah Indonesia dengan mengeluarkan UU Nomor 7 Tahun 1976 tentang pengesahan penyatuan Timur Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembentukan daerah tingkat 1 Timur Timur. Kekhawatiran akan jatuhnya Timur Timur ke tangan komunis membuat negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan Australia, secara diam-diam mendukung tindakan Indonesia. Pada saat Orde Baru, dampak kebijakan ekonomi Indonesia berjalan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan terencana dengan baik. Indonesia berhasil mengubah status dari negara pengimpor beras menjadi bangsa yang bisa memenuhi kebutuhan beras sendiri. Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi secara fundamental pembangunan tidak merata. Tapi dengan adanya kemiskinan di jumlah wilayah, pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan terbukanya akses dan distribusi yang merata sumber-sumber ekonomi pada masyarakat. Di bidang politik, pemerintah Orde Baru cenderung bersifat otoriter. Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan. Peran negara menjadi semakin kuat yang menyebabkan timbulnya pemerintahan yang sentralistis. Pemerintahan sentralistis ditandai dengan adanya pemusatan penentuan kebijakan politik pada pemerintah pusat. Pemerintah Orde Baru dinilai gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik. Golkar dianggap menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan. Demokratisasi yang terbentuk didasarkan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga wakil rakyat yang diduduki MPR, DPR banyak tidak mengenal rakyat dan daerah yang diwakilinya.